Shalom, sahabat CSM yang saya kasihi. Tahukah Anda bahwa hidup kita di dalam Tuhan, no ordinary life. Gak ada kehidupan yang biasa-biasa saja di dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya mau ajak kita untuk bisa mengalami secara pribadi kehidupan ukurannya Allah. Wow, ini something yang amazing banget ya. Karena kita sebagai manusia seharusnya kehidupan kita ya secara manusia saja. Tetapi ternyata kita di dalam Tuhan, kita bisa di dalam takaran tertentu mengalami kehidupan Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri mau mencurahkan rohnya untuk memenuhi hidup kita. Nah, jadi ini bicara tentang kepenuhan roh Allah, kepenuhan Roh Kudus. Apakah Anda sudah dipenuhi dengan roh Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena kalau belum, maka kehidupan kita ya biasa saja, sama seperti semua orang yang lain, bahkan yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, maka kita ini bisa di-recharge, diisi hidup kita ini dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Tahukah saudara apa itu meaningnya? Apa itu artinya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Buat sebagian orang Kristen dipenuhi Roh Kudus semata-mata hanya sekedar kayak satu sensasi, perasaan. Sebagian lagi yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu kayak didoain terus kemudian rebah. Sebagian lagi ngalami kepenuhan Roh Kudus itu artinya kita berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, saya mau ngomong sama saudara, semuanya itu tentunya nggak salah. Semuanya itu tentunya baik dan kita juga perlu alami di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau ngomong sama saudara, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus sesungguhnya adalah kita dipenuhi dengan segala sesuatu dalam size-nya Allah, dalam takarannya Allah. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah artinya hatimu dipenuhi dengan damai, takarannya Allah, ukurannya Allah, size-nya Allah. Pikiranmu dipenuhi dengan hikmat, yaitu pikiran Kristus, hikmat yang dari atas. Itu hikmat, size-nya, ukurannya Allah. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka hidup kita juga dipenuhi dengan kuasanya Allah. Kemudian kasihnya Allah, sukacitanya Allah. Itu sebabnya dampak yang akan kita hasilkan di dalam hidup kita ini, kita sendiri dibandingkan kita dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus, pasti berbeda dan itu bedanya besar sekali. Ya, saya ingin bacakan sama saudara apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Lihat ini, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow. Jadi ternyata kalau Tuhan datang dalam kehidupan seseorang, datang dalam kehidupan saudara, maka hidupmu nggak mungkin bisa cuma biasa-biasa saja. Karena kalau Yesus datang dalam kehidupanmu, maka dia akan membanjiri hidupmu dengan kehidupannya. Abundant life. Itu kehidupan yang berkelimpahan. Doa saya mulai hari ini, Anda menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. Kalau sudah kayak gitu, hidup kita nggak mungkin tetap kecil. Kenapa? Karena Yesus yang memenuhi kita. Bagaimana mungkin kita tetap jadi orang kecil? Pasti kita akan diperbesar. Pasti kita akan di-upgrade, dilipat gandakan. Kalau Yesus yang memenuhi hidup saudara. Ya, damaimu akan dibuat sesuai dengan takarannya Allah. Bukan damai yang gampang rontok. Bukan damai yang gampang berubah.
gampang hancur, hanya dengar berita sedikit, terus kemudian jadi kacau semuanya. No. Ketika Yesus datang, Yesus ngomong, aku akan memberikan hidup yang berkelimpahan, abundant life. Jadi alami kehidupan yang saya ngomong God size, ukurannya Allah. Ini suatu privilege yang luar biasa yang tersedia di dalam Yesus untuk saudara dan saya bisa alami. Dan kehidupan yang seperti ini ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Yesus Kristus, ini akan mengubahkan kita sehingga hidup kita yang tadinya biasa, yang tadinya hanya natural, sekarang menjadi supernatural. Supernatural itu natural yang super. Segala sesuatu dalam hidup akan dirubah jadi super. Oke. Tadinya Anda punya damai, damainya natural, sama seperti kebanyakan orang. Tapi mulai hari ini damaimu jadi damai yang super. Oke, tadinya kasihnya cuma kasih natural, sekarang kasih supernatural yang dari Yesus mulai memenuhi hati kita. Bahkan membanjiri hati kita dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Kebenarannya mulai mendominasi hidup saudara. Kekudusannya mulai mendominasi pikiran dan hati saudara. Ini luar biasa sekali. Makanya jangan heran. Dari natural jadi super natural. Tadinya suksesmu levelnya hanya natural saja. Tapi kalau Yesus yang datang dalam hidupmu, suksesmu jadi super natural. Ini beda ya. Jadi divine success. Tadinya wisdommu adalah wisdom natural. Sama seperti orang yang gak punya Tuhan saja. Tapi sekarang ketika Yesus datang memenuhi hidupmu dengan wisdom, dengan hikmat yang daripadanya. Maka Anda bukan hanya punya hikmat natural. Tapi hikmat supernatural itu membuat engkau jadi mengalami kehidupan ilahi Allah. Ini yang dialami oleh Daniel. Daniel bukan hanya belajar biasa, tapi Daniel dipenuhi dengan kehidupan Allah, dengan hikmat dari Allah. Sampai dicatat dalam Alkitab, Daniel itu 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang yang paling cerdas dalam kerajaan itu. Nah, ini tidak didapatkan dengan belajar saja, tetapi ini karena dipenuhi oleh hikmat yang dari atas. Itu juga yang dialami oleh Daud. Karena Roh Allah yang memenuhi dia, maka kemenangannya, keberhasilannya Daud bukan natural saja, tapi super natural. Makanya Daud jadi raja yang 100 kali lipat, bahkan jutaan kali lipat lebih sukses daripada raja manapun yang pernah hidup dalam sejarah manusia. Kenapa saya ngomong begitu? Karena raja yang lain mungkin bisa sukses hanya pada zaman itu dan dalam takaran tertentu. Tapi Daud sampai hari ini namanya masih harum sekali, besar sekali. Bahkan Sang Mesias disebut sebagai anak Daud. Jadi ini Daud ini sudah boleh dikatakan dibuat oleh Tuhan jadi everlasting, unending, gak pernah berhenti. Keberhasilannya, kesuksesannya itu become the joy of many generation. Jadi sukacita dari generasi ke generasi turun temurun. Kenapa? Karena ini supernatural. Natural yang super. Itu juga yang dialami oleh Musa. Musa menikmati kesembuhan dan kesehatan ilahi yang luar biasa. Padahal tadinya dia pikir umurnya hanya sampai 70, kalau kuat 80 tahun. Musa ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, hidupnya dipenuhi oleh kehidupan Allah. Tahu nggak saudara? Umurnya tuh di-extend. Umurnya jadi panjang. Sampai mencapai 120 tahun. Itu supernatural. Luar biasa sekali. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, ibu rumah tangga yang sedang gelisah. Mungkin karena suamimu selingkuh. Atau saudara seorang karyawan yang khawatir gimana nih nanti kalau kena PHK. Ini perusahaan lagi gak gampang nih. Ya, dan banyak yang di PHK. Gimana kalau sampai kita yang termasuk kena PHK. Atau mungkin saudara seorang
entrepreneur. Anda seorang businessman yang lagi stres karena bisnis saudara turun dan ambles. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Semua kekhawatiran, semua kegelisahan, semua stres, semua ketakutan itu akan lenyap kalau Roh Kudus memenuhi hatimu. Oke, hatimu akan dipenuhi dengan damai ukurannya Allah, damai supernatural tadi. Dan damai itu sangat powerful, kokoh sekali. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dicatat dalam Alkitab. Dia ada di perahu dan kemudian angin sakal datang mengombang-ambingkan perahu itu hampir tenggelam pun. Tapi Tuhan Yesus relax, santai, bahkan tidur di perahu itu. Saya mau tanya sama saudara, ketika masalah menggoncangkan hidupmu, masihkah engkau tidur nyenyak dalam hidup saudara? Masihkah engkau bisa santai, rileks, dan tertawa? Itu enggak natural. Itu damai yang supernatural. Dan engkau bisa dapatkan itu ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi dengan damainya Allah. Damai ukurannya Allah. Bukan cuma damai hatimu, pikiranmu akan dipenuhi dengan pikiran ilahi daripada Allah, hikmat yang dari atas, sehingga pikiranmu jadi jelas. Engkau bisa memikirkan dalam level yang tidak terpikirkan orang lain. Pikiran itu ada level-levelnya, saudaraku ya. Ada orang yang sampai di level tertentu yang nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ketika Anda bertumbuh dalam pemikiran saudara, yang orang lain nggak kepikir, Anda bisa kepikir. Yang orang lain nggak bisa lihat, Anda bisa lihat. Kesempatan yang orang lain lewatkan, tapi Anda tahu itu. Ya, solusi yang tadinya Anda nggak mampu untuk pahami, tiba-tiba kayak terbuka sekarang. Anda ngerti, oh ini solusinya, ini caranya, ini jalan keluarnya. Dan ketika engkau lakukan itu, ada kemenangan terjadi. Itu engkau dapatkan ketika engkau dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi buka hatimu lebar-lebar. Minta Roh Kudus memenuhi hati saudara. Anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, minta kuasanya memenuhi hatimu. Karena kalau kuasanya memenuhi hatimu, kuasanya memenuhi pikiranmu, kuasanya memenuhi roh, jiwa, dan tubuhmu. Saya mau ngomong, doamu yang tadinya powerless jadi powerful. Kata-katanya dalam doa masih sama, tetapi sekarang karena kitanya yang sudah dipenuhi dengan kuasa Allah, walaupun kata-katanya sama, tetapi dampaknya berbeda. Mujizatnya berbeda. Tadinya nothing happen, tapi sekarang a lot of things. Big things, perkara-perkara besar, kemenangan besar terjadi. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara, ayo kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Dan berita baiknya adalah Tuhan menyediakan rohnya yang tidak terbatas. Alkitab yang mencatat itu artinya tergantung sama kelaparan dan kehausan dari dalam diri kita. Seberapa kita lapar, kita bisa menerimanya. Seberapa kita haus, kita bisa menyerapnya. Jadi ketika saudara setiap hari datang sama Tuhan dalam doa, dalam pujian, penyembahan, dalam puasa, dalam perenungan firman, itu engkau sedang membuka dirimu dan engkau sedang minta, penuhi aku Tuhan dengan rohmu, dengan anugerahmu yang besar itu, dengan kuasamu yang besar itu, dengan kekudusanmu yang besar itu, dengan kasihmu yang besar itu, dengan hikmatmu yang besar itu, dengan damai dan sukacitamu yang besar itu, sehingga aku bisa mengalami kehidupan ukurannya Allah di dalam kehidupanku. No ordinary life, bukan lagi hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang powerful, hidup yang divine, hidup yang supernatural bersama dengan Allah. Mulai hari ini ya, saya ajak, ayo kita datang sama Tuhan dengan kelaparan dan kehausan yang besar untuk dipenuhi lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Oke? Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.